Malam renungan suci di ibu kota Nusantara tanggal 16. Malam ini kita baru selesai upacara di tanah yang akan menjadi sejarah baru Indonesia, ibu kota. Di tempat inilah kita tidak hanya menatap masa depan, tetapi juga menunjukkan menunjukkan kepala mengenang masa lalu. Jadi ini malam renungan suci adalah saat dimana kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia. Kita merenungkan, menengok kembali perjalanan bangsa ini, bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, bukanlah datang tiba-tiba, melainkan lahir dari keberanian, pengorbanan dan pengorbanan para pahlawannya dan orkestranya. Coba bayangkan bagaimana dulu para pejuang dengan senjata seadanya melawan penjajah yang begitu kuat. Mereka tak gentar, mereka tak pernah bertanya apa yang akan mereka dapat, apa yang akan mereka terima. Yang ada hanya satu tekad, merdeka atau mati. Dan malam ini kita semua hadir untuk menghormati itu. Setiap tetes darah yang tertumpah, setiap air mata yang jatuh telah menjadi pupuk bagi tumbuhnya merah putih. Merah putih ya. Bendera yang kita hormati, bendera yang kita banggakan, bendera yang berkibar bukan sekedar kain, melainkan jiwa bangsa. Malam renungan suci ini menjadi simbol bahwa api perjuangan itu tidak boleh padam. Api itu harus terus menyala di hati setiap anak bangsa. Api itu harus kita wariskan, kita jaga, dan kita korbankan, karena kita tahu kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah pintu menuju cita-cita lebih besar bangsa ini. Bangsa yang bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Dan malam ini di tanah ini IKN, di tanah ibu kota Nusantara, kita saksikan lahir harapan baru IKN. Bukan hanya gedung megah di belakang, bukan hanya jalan-jalan yang lebar, tetapi simbol keberanian bangsa Indonesia untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri, untuk menunjukkan kepada dunia, inilah Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat. Saudara-saudaraku, ketika kita melihat lilin di malam renungan ini, itu bukan sekedar cahaya, itu adalah simbol semangat perjuangan yang tak boleh padam. Kecil tapi menyala, sederhana tapi memberi terang. Seperti itulah semangat para pahlawan yang terus membimbing langkah kita. Malam ini kita berjanji dalam hati bahwa pengorbanan
pengorbanan para pahlawan tidak akan sia-sia. Malam ini kita buktikan bahwa kemerdekaan ini akan kita isi dengan karya, dengan kerja nyata, dengan keberanian untuk menjaga Indonesia. Dan kepada Sang Merah Putih kami berjanji, engkau akan selalu berkibar, engkau akan selalu kami jaga dengan darah kami, dengan jiwa kami, dengan seluruh pengabdian kami. Saya bangga hadir di sini tanggal 16 Agustus 2025, malam renungan suci di IKN. Ini adalah pengingat bahwa kita semua adalah pewaris perjuangan, pewaris pengorbanan, pewaris cita-cita besar bangsa. Kita adalah generasi yang harus melanjutkan. Kita adalah generasi yang tidak boleh menyerah. Dan dengan semangat itu, mari kita tatap masa depan kita ke depan untuk sosok Indonesia emas 2024. Indonesia kuat, Indonesia yang disegani, Indonesia yang penuh cahaya. Merdeka, merdeka. Memang lingkup internal ya Pak, sekitar 300 orang saja. Iya, termasuk yang dari TNI. Bilangnya di situ. Kemudian balai-balai di sini dari kesehatan, dari PKP, dan dari beberapa rumah sakit yang punya dampak yang ada. Kita ikutkan semua perwakilan Bank Indonesia, kemudian dari hotel Swiss Hotel, dari hotel Bukita yang ada di sini kita ada. Ya, saya kira ini kan baku indikatif. Ya, nanti seperti yang 2025 kemarin, ini kami juga pada bulan Agustus ini juga mendapat tambahan untuk indikatif. Ini nanti tahun depan, Allah mekanisme seperti biasa. Baik, kemarin di pidato sedikit menyinggung soal IKN Pak. Tanggapannya bagaimana? Saya kira pidato Bapak Presiden berapa menit? Karena mungkin semuanya disebutkan. Yang lebih utama adalah prioritas. Bahkan yang tentang pemberantasan korupsi, illegal mining, biasanya tidak. Tapi setelah itu apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek dan lebih tegas lagi bahwa IKN tidak akan oh bagus, nanti mudah-mudahan kontraknya sih Desember, tapi diupayakan oleh penyedia jasa November. Semua ekosistem gas itu harus selesai dalam 3 tahun. Ya, sekarang sudah kita tenderkan. Ya, mungkin akhir September nanti sudah tanda tangan kontrak, Oktober kita mulai perjalanan. Pasti pekerjaan kami itu sekarang lihat juga yang jalan dari 1B dan 1A, 1B, 24 jam. Apalagi ini daerah yang sering hujan, jadi begitu nggak hujan pasti mereka kerja. Jadi istilahnya window time-nya sangat terbatas sehingga kita harus memanfaatkan itu. Izin Pak konfirmasi, ada 40 pekerjaan yang dilelang dengan total nilai 18,37 triliun. Ya, 28. Ya, total berapa Pak? 28. Yang kami sebetulnya kami mengusulkan tambahannya 8,1. Tapi karena baru disetujui pada bulan Juli, kami menghitung kembali sehingga kami hanya minta 3,6.
untuk uang muka jadi 15% dari sekian kontrak itu. Nanti progresnya 2026 sebenarnya pasti akan ada tambahan. Lalu yang 6,1 itu kan indikator belum dibahas oleh DPR. Yang terdekat apalagi Pak yang sudah selesai atau siap Masjid, ya itu mudah-mudahan akhir tahun ini sudah Oke, Kalau masjid berapa persen? belum sekitar 69%, 9%, sama akhir tahun ini. Ini itu penting. Ya kemarin karena ada di ada pusat anggaran sekarang APBN di KN ini sampai 3 satu listrik untuk menyelesaikan pekerjaan jalan tol, kesini, Wapres, jalan-jalan rusun yang sudah 99% tetap diselesaikan oleh pemerintah. Yang baru sama sekali dikerjakan oleh pemerintah. Ini yang tender. investasi swasta gimana Pak? Ya, kami sudah dengan KPBU bersama untuk berjalan dalam untuk hunian 70 triliun yang disetujui oleh Menteri PUM Menteri Keuangan dari 8 tower dan 29,4. Kemudian untuk yang swasta, hotel dan restoran, oke. Saya sudah telepon oleh konsorsiumnya yang di bawah pimpinan Pak Victornya. Dia akan